Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nisa Setianing Budi Pangastuti dan Ratna Perwitasari. Pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai prosedur, rancangan, dan strategi pengelolaan kelas untuk memenuhi tugas presentasi mata kuliah Idaroh Al-Sof dengan dosen pengampu Ahmad Fauzi, Magister Pendidikan. Oke, langsung saja mari kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Pengertian prosedur pengelolaan kelas. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, prosedur ialah cara untuk mengerjakan suatu pekerjaan menurut tingkat-tingkatnya. Dapat disimpulkan jika prosedur merupakan rangkaian aktivitas untuk menyelesaikan pekerjaan secara sistematis dengan urutan waktu dan mempunyai pola kerja yang tetap dan sudah ditentukan sebelumnya. Jadi, prosedur pengelolaan kelas merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan guru dalam mengelola kelas. Prosedur sendiri menyangkut dimensi pencegahan, preventif, dan dimensi penyembuhan atau kuratif. Prosedur pencegahan di sini menyangkut segala tindakan guru sebelum terjadi tingkah laku yang menyimpang dan mengganggu proses pengajaran muncul. Adapun keberhasilan dalam tindakan pencegahan merupakan salah satu indikator keberhasilan manajemen kelas. Sedangkan pada prosedur dimensi penyembuhan, guru dituntut untuk berusaha menumbuhkan kesadaran anak dan tanggung jawab memperbaiki tingkah lakunya, sehingga yang bersangkutan bisa kembali berpartisipasi aktif dalam pengajaran. Berikut langkah-langkah pencegahan dan penyembuhan dalam pengelolaan kelas. Oke, langkah-langkah pencegahan dalam pengelolaan kelas ada 5. Yang pertama, peningkatan kesadaran diri sebagai guru. Yang kedua, peningkatan kesadaran pada siswa. Yang ketiga, sikap jujur dan tulus. Yang keempat, mengenal dan menemukan alternatif pengelolaan kelas. Dan yang kelima, yakni menciptakan kontrak sosial. Adapun langkah-langkah penyembuhan dalam pengelolaan kelas juga terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, yakni mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menganalisis masalah. Yang ketiga, menilai alternatif pemecahan. Yang keempat, monitoring atau pemantauan. Dan yang kelima, mendapatkan umpan balik. Pembahasan yang kedua yakni mengenai pengertian rancangan pengelolaan kelas. Menurut bahasa, rancangan berasal dari kata rancang yang artinya membuat gambar bentuk bangunan secara kasar atau hanya garis-garis besarnya saja. Menyusun dalam pikiran tentang rencana pekerjaan yang akan dilaksanakan. Jadi, rancangan pengelolaan kelas yaitu rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis dengan tujuan untuk menciptakan kondisi kelas yang kondusif sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Dalam penyusunan rancangan pengelolaan kelas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mana harus dipertimbangkan dalam penyusunan rancangan pengelolaan kelas. Berikut faktor-faktornya. Oke, faktor yang pertama yakni pemahaman terhadap arti, tujuan, dan hakikat pengelolaan kelas. Yang kedua, pemahaman terhadap hakikat siswa yang dihadapinya. Yang ketiga, pemahaman terhadap bentuk penyimpangan serta latar belakang tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh siswa melalui identifikasi masalah penyimpangan yang dihadapinya. Yang keempat,
pemahaman terhadap pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam pengelolaan kelas. Dan faktor yang terakhir yakni pemilikan pengetahuan dan keterampilan dalam membuat rancangan pengelolaan kelas. Dari faktor-faktor ini akan mempengaruhi langkah berikut ini, yakni mengenai langkah-langkah proses pengelolaan kelas. Yang pertama, memahami hakikat konsep dan tujuan pengelolaan kelas. Yang kedua, menentukan permasalahan baik dari segi preventif atau kuratif. Dan yang ketiga, mempertimbangkan hakikat tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak, lalu memperhatikan kenyataan penyimpangan perilaku yang ada. Yang keempat, menentukan permasalahan dari segi individu maupun kelompok. Yang kelima, menyusun rancangan pengelolaan kelas dari segi preventif, individual atau kelompok. Yang keenam, menjabarkan langkah-langkah kegiatan rancangan pengelolaan kelas. Yang ketujuh, melaksanakan rancangan yang telah disusun, di mana fungsi dan peranan guru sangat menentukan. Dan langkah yang terakhir yakni melakukan monitoring. Oke, berlanjut pada pembahasan yang ketiga, yakni mengenai pengertian strategi pengelolaan kelas. Secara bahasa, strategi diartikan sebagai siasat, kiat, trik atau cara. Sedangkan secara umum, definisi dari strategi adalah suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, strategi pengelolaan kelas adalah sebuah pola yang mana berisi langkah-langkah yang akan digunakan pengajar untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas agar tetap kondusif, sehingga peserta didik dapat belajar secara optimal, aktif, dan menyenangkan. Dengan itu, tujuan pembelajaran akan tercapai secara efektif dan efisien. Dalam strategi pengelolaan kelas, terdapat beberapa ragam. Yang pertama, yakni penataan lingkungan belajar, di mana pada penataan lingkungan belajar ini terdiri atas dua bagian, yakni pengelolaan fisik dan pengelolaan lingkungan sosial. Pengelolaan fisik terdiri dari penataan ruang kelas, pengaturan tempat duduk, dan pengaturan penyimpanan barang. Sedangkan pada pengelolaan lingkungan sosial lebih mengarah pada interaksi di lingkungan belajar. Ragam yang kedua yakni cara guru mengajar. Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam menguasai beragam strategi dan perspektif serta dapat menerapkannya untuk menjaga situasi dan kondisi belajar agar selalu kondusif. Ragam yang ketiga yakni pembimbingan perilaku dan pemberian motivasi kepada siswa. Sebagai suatu lembaga pendidikan formal, sekolah diharapkan dapat membentuk sikap dan perilaku siswa yang baik. Untuk itu, guru harus mempunyai strategi untuk memberi motivasi kepada para siswa. Oke, kita masuk pada pembahasan yang keempat, yakni mengenai penerapan prosedur pengelolaan kelas. Jaramah mengemukakan tugas dan peran seorang guru dalam mengimplementasikan pengelolaan proses pembelajaran, meliputi yang pertama yakni perencanaan. Pada tahap perencanaan ini, seorang guru harus menetapkan apa, kapan, dan bagaimana cara melakukan dan menetapkan pelaksanaan kerja agar mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua yakni pengorganisasian. Salah satunya, seorang guru memfasilitasi perlengkapan dan tenaga kerja yang diperlukan. Yang ketiga, pengarahan. Salah satunya harus mampu menyusun kerangka waktu dan biaya secara terperinci.
Yang keempat, pengawasan. Salah satunya harus mampu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, pada pembahasan yang kelima mengenai penerapan rancangan pengelolaan kelas. Nah, pada penerapan rancangan pengelolaan kelas, model pembelajaran di sini merupakan suatu rencana pembelajaran yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran dalam jangka waktu yang panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran dan membimbing pembelajaran di kelas. Model pembelajaran SAFI pada kali ini menjadi salah satu model pembelajaran yang diterapkan dalam rancangan pengelolaan kelas. Model pembelajaran SAFI berarti belajar dengan memaksimalkan penggunaan indera secara penuh. Sedangkan kepanjangan dari SAFI sendiri adalah somatis, auditori, visual, dan intelektual. Untuk penjelasan dari SAFI sendiri, simak slide berikut ini. Yang pertama, somatis, yakni ketika dalam proses pembelajaran, siswa ikut bergerak dan bangkit dari tempat duduk dan bertindak aktif secara fisik selama proses pembelajaran. Yang kedua, auditori, yakni belajar yang mengutamakan berbicara dan mendengar, yang mana dalam pembelajarannya menekankan pada aspek keterampilan menyimak dan berbicara. Yang ketiga, visual, yakni belajar dengan cara mengamati dan menggambarkan. Bentuk visual dalam pembelajaran yaitu berupa bahasa yang penuh dengan gambar, benda 3 dimensi, dan juga pengamatan lapangan. Yang keempat, intelektual. Aspek intelektual dalam belajar dapat terlatih jika pembelajar terlibat dalam aktivitas seperti memecahkan masalah, melahirkan gagasan yang kreatif, dan mengajarkan perencanaan yang strategis. Memasuki pembahasan yang terakhir, yakni penerapan strategi pengelolaan kelas. Strategi pembelajaran menjadi patokan utama bagi para pendidik agar kegiatan pembelajaran mampu menciptakan hasil yang maksimal, di mana strategi pembelajaran merupakan rancangan, tindakan, dan pemanfaatan kekuatan dalam proses belajar mengajar, serta strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, segala keputusan penyusunan strategi adalah untuk mencapai suatu tujuan. Untuk itu, para pendidik layaknya memiliki strategi sekreatif mungkin agar tujuan yang diinginkan mampu tercapai dengan maksimal. Oke, sekian penjabaran materi pada kali ini dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.